menghormati Tuhan ya, dengan cara yang pertama, duduk dan jangan sambil berbaring ya adik-adik. Lalu yang kedua, tidak boleh sambil makan. Yang ketiga, berpakaian yang rapi ya adik-adik. Dan yang keempat, kita siapkan hati dan pikiran adik-adik. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Kembali lagi di ibadah Glory Kids Sayur 18 Samarinda bersama Kakak Heni dan Kak Renai, Kak Vina, nah, sebelah kiri kakak ada Kakak Jessica. Nah adik-adik sudah siap memuji Tuhan, amin? Amin. Nah sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari adik-adik lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami memulai acara ibadah kami Tuhan, menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan baik Tuhan. Biarlah ibadah kami ini berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau urapi setiap kami, setiap anak-anak sekolah minggumu. Haleluya. Amin. Adik-adik kita bangkit berdiri yuk. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Yes.
mari siapkan hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Sebelum itu, kita angkat satu pujian dulu ya. Jadi adik-adik, kita lebih sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa,
Shalom adik-adik. Jumpa lagi bersama Kak Renai, Kak Vina. Nah adik-adik, sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan, lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Kak Renai yang pimpin kita dalam doa. Ayo adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat anugerah-Mu kami bisa ada, kami bisa mendengar firman Tuhan. Dan tadi juga kami memuji dan menyembah Tuhan. Ya Tuhan, sebelum kami mendengar firman Tuhan, Tuhan pimpin setiap hati kami, setiap pendengaran anak-anak sekolah minggu, biar bisa fokus mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, pada bulan ini kita memiliki tema yaitu Yesus dan perumpamaannya. Dan pada minggu pertama ini kita mau belajar tentang perumpamaan talenta. Tapi sebelum itu kita buka firman dulu ya adik-adik di Amsal 6 ayat 6. Yuk kita buka sama-sama ya adik-adik. Kita buka di Amsal 6 ayat 6. Kak Renai sudah? Sudah Kak Vina. Nah adik-adik juga sudah? Ya, Sudah oke. ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Amin. Nah demikian firman Tuhan adik-adik. Nah, sekarang Kak Vina akan bercerita tentang perumpamaan talenta. Adik-adik simak ya. Jadi pada suatu hari ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu sebelum dia pergi, tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Hamba pertama diberi 5 talenta, hamba kedua diberi 2 talenta, dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya. Kemudian hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga karena takut maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Kemudian hamba yang ketiga karena takut dia menggali lagi dan menyembunyikan 1 talenta itu lagi. Suatu hari tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Tuan itu memuji hamba pertama dan kedua karena telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Tetapi Tuhan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Tuhan itu pun menghukum hamba ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Nah demikian cerita firman Tuhan tadi adik-adik. Sangat luar biasa ya Kak Renai. Iya luar biasa sekali adik-adik. Nah adik-adik, Kak Renai mau tanya nih Kak Vina. Kak Vina, talenta itu seperti apa sih? Nah, talenta itu adik-adik dan Kak Renai itu merupakan sebuah perumpamaan. Bisa jadi uang seperti yang ada cerita tadi. Dan saat ini kita akan membahas tentang kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Contoh seperti Kak Renai dan Kak Vina. Begitu Kak Renai. Oh begitu ya Kak Vina. Jadi contohnya seperti apa itu Kak Vina? Nah, contoh kemampuannya misalnya nih adik-adik, Kak Renai punya kemampuan untuk menari tamborin. Nah, sedangkan Kak Vina memiliki kemampuan untuk bernyanyi. Nah, misalnya adik-adik juga punya kemampuan untuk menggambar. Nah, itu merupakan sebuah talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Begitu Kak Renai contohnya. Iya, betul sekali adik-adik. Ya, karena misalnya nih ada adik-adik yang merasa dia tidak memiliki talenta. Nah, adik-adik, kita sebagai anak sekolah minggu, anak Tuhan Yesus,
kita dikaruniai Tuhan Yesus semuanya mempunyai talenta dan tidak ada satupun yang tidak mempunyai talenta ya adik-adik ya. Nah kalaupun misalnya nih ya adik-adik merasa tidak punya talenta menari, seperti teman-temannya adik punya talenta menari tapi adik-adik tidak bisa menari, dan mungkin Tuhan Yesus memberikan talenta adik-adik bukan di nari tapi misalnya di bidang yang lain, bisa mewarnai gambar atau menggambar. Nah itu juga termasuk talenta ya adik-adik. Nah, berarti kesimpulan firman Tuhan hari ini, setiap kita pasti memiliki talenta yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Iya, betul sekali Kak Vina. Nah, asalkan kita mau mengembangkannya atau tidak, Iya, karena kita punya orang tua, kita punya guru kita di sekolah, punya guru sekolah minggu yang akan mendukung kita dan mensupport kita untuk bisa mengembangkan talenta kita. Adik-adik begitu. Lalu yang kedua, setiap kita jangan sampai menjadi seperti hamba yang ketiga. Dia memiliki satu talenta, tapi karena dia takut, dia akhirnya tidak mengembangkan talentanya. Itu sangat berbahaya adik-adik, karena talenta yang diberikan Tuhan kepada kita itu untuk memuliakan nama Tuhan adik-adik. Misalnya adik-adik bisa menggambar, juara 1 itu untuk memuliakan nama Tuhan, atau adik-adik menari tamborin itu juga untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kebanggaan diri kita sendiri. Seperti itu adik-adik. Nah, luar biasa sekali adik-adik. Nah, adik-adik yang di rumah tidak boleh merasa tidak punya talenta ya adik-adik. Kan sudah kalian kasih tahu, Tuhan Yesus memberikan setiap kita talenta. Ya, demikian firman Tuhan adik-adik. Kita tutup dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kakak yang akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami sudah bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami Tuhan, agar kami Tuhan bisa mengembangkan setiap talenta dalam diri kami Tuhan, karena kami tahu setiap talenta yang Engkau berikan itu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita. Nah adik-adik, biarlah kebenaran firman Tuhan ini tertanam dalam kehidupan kita ya adik-adik. Nah adik-adik, kita bangkit berdiri lagi ya. Kita mau naikkan pujian kita untuk Tuhan. Adik-adik, tepukkan tangannya ya. Adik-adik, tiga rekan kita di depan ya. Firman yang kami dengar ini Tuhan bisa tertanam dan bertumbuh di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.